Ibu saat ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita memasuki Minggu Paskah ketiga. Kita meyakini bahwa kebangkitan Kristus meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Untuk itu, kita percaya bahwa persekutuan ini merupakan wujud ketaatan kepada Tuhan. Mari bersorak bagi Tuhan dalam tuntunan tema hidup dalam ketaatan. Kita berdiri, mari kita mengangkat pujian dari PKJ 6 ayat 1 dan 2. Bersoraklah alam semesta, Kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah alam semesta, Kau Allahku. Bersoraklah alam semesta, Kau Rajaku. Gereja bersyukur, bermara bermazmur, di hati umatnya pujian menggema. Bersoraklah alam semesta, Kau Rajaku. Bersoraklah alam semesta, Kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah alam semesta, Kau Allahku. Saudara-saudara, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu, Kristus sudah bangkit. Salam juga bagimu. Haleluya. Kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 116 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang keempat, dan disambung ayatnya 12 hingga ayatnya yang ke-19. Kita akan membaca Mazmur secara antifonal, di mana dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kanan dan kelompok kiri. Kelompok kanan dimulai dari 2 deret bangku sejajar dengan saya, dan kelompok kiri dimulai dari Ibu Pendeta, 2 bangku sebelah kiri. Mazmur 116 ayat 1 sampai 4 dan disambung ayat 12 sampai 19. Bersyukur karena luput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan. Suaraku dan permohonanku. Sebab Ia mendengingkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Jerat maut meliliti aku.
Kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku susah dan merana. Tetapi aku terus menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Segala kebajikannya kepadaku Aku akan mengangkat piala keselamatan. dan menyerukan nama Tuhan Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan. di depan seluruh umatnya. Sungguh berat bagi Tuhan. Kematian orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku ini hamba-Mu. Aku hamba-Mu, anak hamba-Mu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu. Dan akan menyerukan nama Tuhan Akan membayar nasarku kepada Tuhan. di depan seluruh umatnya. Di pelataran rumah Tuhan, Di tengah-tengahmu, hai Yerusalem. Haleluya. Amin. Tuhan Allahku yang mendengar doaku selamanya. Ia menjawab maka kepadanya seumur hidup aku berseru. Di tangan mautku terbelenggu dan kengerian yang menimpa aku. Ku berseru ya Tuhan kepadamu. Kiranya Kau luputkan diriku. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, mari mendengarkan perintah mengasihi dari Yakobus pasal 2 ayat 8. Tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Amin. Puji Yesus, pujilah Juru Selamat. Langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat. Kuasa hormat berilah kepadanya selamanya. Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Mari dengan penuh kerendahan hati kita datang mengaku dosa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan menegaskan, koyakkan hatimu dan jangan pakaianmu.
Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia menyesal atas malapetaka yang hendak didatangkannya. Marilah mengaku dosa di hadapannya. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan, dan Engkau telah mengangkat beban dosaku. Ya Tuhan, ya Allahku, inilah doaku. Ku naikkan kepadamu, terimalah hambamu. Hambamu yang berdosa, yang hina dan celah, mengharapkan kasih-Mu, harapan yang kekal. Ya Tuhan, ya Allahku, curahkan rahmat-Mu, jadikanlah diriku pelayan bagi-Mu. Meski derajat cobaan menimpa diriku, ya Tuhan, pimpin aku sepanjang hidupku. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Ibrani 10 ayat 10, karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Nas persembahan saat ini terambil dari Mazmur 116 ayat 17 hingga ayat yang ke-19. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyuruhkan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya di pelataran rumah Tuhan di tengah-tengahmu, hai Yerusalem. Haleluya. Seperti yang kita ketahui bersama, pundi 1 diperuntukkan untuk operasional jemaat, pundi 2 untuk sinode, pundi 3 untuk diakonia, pundi keempat untuk dana saling membantu. Di depan juga tersedia kotak spontanitas yang diperuntukkan untuk panitia pembangunan, pengadaan kendaraan, dan pindan Sanggulele. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak memiliki tunai, boleh melalui kode QR yang ada di bangku Bapak Ibu.
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas berkat dan cinta kasih-Mu yang boleh kami rasakan sepanjang minggu ini. Saat ini Tuhan, kami membawa persembahan syukur kami. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini ya Tuhan, agar berguna bagi pelayanan dan pelebaran firman-Mu. Ajar kami selalu untuk memberi dengan hati yang rela dan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semua berkenan. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita bersama akan membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Di tengah-tengah perjumpaan kami dalam persekutuan yang indah bersama dengan Engkau ya Tuhan kami datang bersyukur untuk kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk waktu yang Tuhan berikan sehingga melayakkan kami untuk menaikkan penyembahan kami kepadamu saja. Di saat yang indah ini Tuhan, kami bersama hendak mendengarkan firman-Mu. Anugerahi kami hikmat-Mu. Biarlah roh-Mu berkata-kata dalam hati dan pikiran kami, memampukan kami, menerangi kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik, terlebih dimampukan untuk boleh melakukan, bahkan firman-Mu hari ini menjadi berita kesaksian untuk kami wartakan di tengah kehidupan kami. Pengampunan-Mu kami syukuri di tengah hidup kami. Kami percaya dosa-dosa tidak menghalangi kami, karena kami senantiasa datang menunjukkan pertobatan kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Pembacaan kita saat ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14a, kemudian ayat 36 sampai 41. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14a dan 36 sampai ayat 41. Firman Tuhan. Lalu Petrus bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan
pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka tersayat. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi semua orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dengan banyak perkataan lain lagi ia bersaksi dan mendesak mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari generasi yang jahat ini." Orang yang menerima perkataannya itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Amin. Pembacaan berikutnya 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 23. 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 23. Firman Tuhan. Jika kamu menyebut dia Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru dinyatakan pada zaman akhir demi kamu. Melainkan dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu dalam ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus, ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, melalui firman Allah yang hidup dan yang kekal. Amin. Haleluya. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Firman Tuhan, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama mereka. Namun ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah
dan seluruh bangsa kami. Namun imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu sekarang sudah hari ketiga sejak semuanya itu terjadi. Namun beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati persis seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Namun mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama kami sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 rasul itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Amin. Tuo lan kamengkaulan, hidup dalam ketaatan. Itu tema perenungan kita hari ini. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara-saudari? Mari menyapa orang di samping kanan kiri muka belakang dan katakan damai sejahtera bagimu. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang punya masa lalu, benar ya? Ada yang masa lalunya indah, penuh dengan kenangan yang indah, sampai orang-orang selalu mau bernostalgia. Ya, tapi jangan bernostalgia lah ya, nostalgia saja. Tapi ada juga orang yang masa lalunya suram,
Ada orang yang menyesali masa lalunya, ada yang merasa malu, ada juga yang kemudian merasa bersalah dengan masa lalunya sampai hari ini. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, masa lalu yang kelam itu menjadi ujian ketaatan kita hari ini. Apakah kita tinggal dalam kelamnya masa lalu? Apakah kita tinggal dalam hidup yang tidak berkenan? Ataukah kita memilih untuk menjadi orang yang taat? Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapa yang tidak kenal Petrus? Petrus ini adalah murid yang sangat terkenal ya. Simon Petrus, namanya diberi Petrus dan luar biasa artinya batu karang. Tuhan mengatakan engkaulah batu karang. Tapi saya dan saudara-saudara tahu bahwa ia tidak menjadi orang yang teguh pada masa lalunya. Ia, kalau orang sekarang bilang kalau ada orang yang suka mendolo-dolo, yaitu Petrus ya. Kalau orang Makassar bilang Pak Bambangan Natolo ya, cepat panas itu Petrus. Yang paling bersemangat kalau ada kegiatan itu Petrus ya. Yang selalu mau bilang saya yang lakukan ya, saya juga Tuhan. Itu Petrus. Tapi saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, ketika kisah bagaimana Yesus mengalami penderitaan, disalibkan dan mengalami kematian, kita semua tahu bahwa ternyata orang yang selalu bersemangat itu selalu menunjukkan bagaimana spiritualnya di hadapan Tuhan, justru malah dia yang menyangkalnya. Tapi itu masa lalu Petrus. Saya dan saudara-saudara bukan jadi hakim atas Petrus, dan Petrus juga tidak mau tinggal dalam masa lalunya di mana ia merasa malu, menyesali dan juga merasa bersalah. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sejarah mencatat bahwa ketika kebangkitan Kristus, ketika masa-masa di mana orang-orang menikmati Roh Kudus di tengah-tengah kehidupannya, di mana orang-orang mulai percaya dan tidak percaya, mulai menunjukkan bagaimana kualitas iman mereka ketika Tuhan Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka dalam wujudnya sebagai manusia. Maka disitulah Petrus tampil. Bukan mendolo-dolo lagi, bukan bersemangat sesaat, tapi Petrus menunjukkan bahwa ia adalah saksi yang paling pertama berani bersuara keras, berkhotbah dan mengatakan, kamilah saksinya. Kamilah orang yang menyaksikan kebangkitan. Bahkan khotbah Petrus ini sangat terkenal sebagai khotbah pertama setelah kebangkitan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, respon iman yang ditunjukkan oleh Petrus, buah dari ketaatannya dan perubahannya untuk mau keluar dari dosa dan juga dari masa lalunya yang kelam adalah bicara tentang pertobatan. Nah, saudara-saudara, ia meresponnya dengan menyampaikan kepada umat pada masa itu untuk bertobat dan memberi diri dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Dan setiap orang yang betul-betul bertobat akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, pertobatan itu bukan hanya bicara tentang keaktifan kita dalam persekutuan. Kalau dalam bacaan ini dikatakan bahwa setiap orang perlu mengakui keterbatasan dan kefanaannya, perlu mengakui kemahakuasaan Allah,
Kalau bacaan kita di Kisah Para Rasul ini jelas menyampaikan bahwa orang-orang menunjukkan bagaimana hati mereka tersayat. Ketika saya dan saudara-saudara menunjukkan pertobatan dan pengakuan, ini bukan perkara mudah. Jadi jangan menyepelekan pertobatan dan pengakuan dosa seseorang. Karena pertobatan dan pengakuan itu lahir dari hati yang remuk, dari hati yang tersayat, dari hati yang benar-benar sakit, mengalami saat-saat di mana jauh dari Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perasaan yang tumbuh, perasaan tersayat, perasaan sakit dan juga perasaan di mana hati kita remuk ketika jauh dari Tuhan, ini tentunya harus ditunjukkan dengan komitmen yang sejati. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, ketaatan yang ditunjukkan dimulai dari respon, pengakuan. Dan setelah itu, kalau bacaan kita menyampaikan orang-orang mulai bertanya, merespon dengan pertanyaan, apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami perbuat? Ini respon pertanyaan kepada Tuhan. Kadangkala saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kita lupa untuk bertanya, apa yang saya harus perbuat untuk Tuhan? Apa yang harus saya perbuat bagi gereja? Apa yang sudah saya perbuat untuk persekutuan ini? Paling sering saya dan saudara-saudara hitung-hitungan dengan Tuhan. Kadang-kadang kita kemudian menunjukkan ego dan kesombongan kita. Dan kemudian mengatakan dan bertanya, apa yang sudah Tuhan buat bagi saya? Apa yang sudah gereja ini bikin untuk saya? Apa yang sudah persekutuan ini beri untuk saya? Makanya ada begitu banyak orang yang ketika keinginannya tidak dipenuhi dalam persekutuan, kemudian mencoba hitung-hitungan dan mengatakan, Ibu Pendeta, saya ini orang yang berjasa di jemaat ini. Asal Ibu Pendeta tahu, saya ini mantan ini. Hati-hati kalau ada saudara-saudara yang mulai bicara seperti itu. Saya dan saudara-saudara harus menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan selama ini bukan untuk saya, bukan untuk kita, tapi demi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Respon ketaatan yang ditunjukkan oleh Petrus adalah bagaimana ia tidak lagi tinggal di dalam masa lalunya. Ia tidak tinggal lagi dalam keraguannya. Petrus yang tadinya takut menjadi berani. Petrus yang tadinya gentar menjadi teguh. Petrus yang tadinya bersembunyi menunjukkan kesaksiannya, dan Petrus yang tadinya menyangkal menunjukkan ketaatan sampai mati. Nah, saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia bicara tentang ketaatan. Ketaatan itu artinya senantiasa patuh atau tunduk. Bagaimana saya dan saudara-saudara mau mengatakan saya adalah orang yang taat, saya adalah orang yang patuh, tapi kalau pergi bergereja, kalau pergi kebaktian sesuai dengan mood kita. Ada orang yang sesuai dengan moodnya. Biar lihat dulu. Oh, pendeta selfie. Pare ya tuh. Ada orang juga yang sesuai moodnya. Saya minggu lalu tidak senang dengan khotbahnya. Nanti lagi. Atau juga ada orang yang nanti pas perayaan Paskah, pas retret, atau pas perayaan Natal baru datang. Sudah itu tidak pernah lagi muncul karena moodnya tidak bagus. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, saya dan saudara-saudara kalau dikatakan ketaatan itu bicara tentang senantiasa patuh atau tunduk, itu berarti bahwa tidak ada waktu bagi saya dan saudara-saudara untuk menunjukkan ketidaksetiaan, ketidakpatuhan dan juga ketidaktundukan di hadapan Tuhan. Bukan tergantung perasaan kita, bukan tergantung keadaan rumah tangga kita.
Bukan tergantung keadaan ekonomi kita, tapi apapun yang terjadi, saya dan saudara-saudara kalau bicara tentang senantiasa, bicara tentang semua waktu kita harus patuh dan tunduk kepada Tuhan. Kalau bicara tentang ketaatan, bicara tentang tidak berlaku curang. Berlaku curang itu disandingkan dengan kata setia. Ya, ada yang bilang setia itu susah Bu Pendeta. Ya. Tapi kalau saya dan saudara-saudara sudah setia dalam perkara kecil, maka karya Tuhan yang luar biasa terus dinyatakan di tengah kehidupan kita. Setiap orang dipakai oleh Tuhan. Setiap orang dalam keterlibatannya, sekecil apapun, itu senantiasa dipakai untuk karya yang luar biasa kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu majelis jangan pernah bilang, saya ini cuma majelis pundi. Ya, tidak ada ya. Saya ini hanya sambut jemaat. Saya ini hanya, ya tidak ada hanya. Semua orang dipakai untuk, sekalipun kita dipakai dalam mata manusia nilainya kecil. Tapi bagi Tuhan, karya besar Tuhan dinyatakan di tengah-tengah orang yang merasa dirinya kecil di hadapan Tuhan. Bicara tentang kesetiaan, bicara tentang bagaimana saya dan saudara-saudara kuat beribadah, berkomitmen, konsisten di dalam kehidupan kita. Jadi tidak ada lagi yang namanya Indo pecu, ambe pecu, opa pecu, oma pecu. Tidak ada lagi. Yang ada adalah setiap orang menunjukkan bahwa ia kuat beribadah, setia kepada Tuhan, dan senantiasa menunjukkan patuh di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasih Tuhan, mungkin orang akan bilang, menarang tuh Petrus berkhotbah. Banyak orang yang mungkin akan mengatakan, mana bisa dipercaya orang itu? Dia pernah menyangkal. Mungkin saya dan saudara-saudara yang punya juga masa lalu akan bilang, apakah ketika saya menyampaikan tentang Tuhan, orang akan mendengar saya? Tapi saudara-saudara yang diberkati dan dikasih Tuhan, jangan sampai mata kita karena keraguan, karena ketakutan, karena kesedihan seperti dua murid yang bertemu Yesus di Emmaus sampai membuat kita sulit untuk mengenali dan menemukan Tuhan kita di tengah kehidupan ini. Dalam buku yang ditulis oleh Irache, judulnya Semakin Dibabat Semakin Merambat. Ini bicara tentang bagaimana penganiayaan yang terjadi bagi semua para martir dalam masa-masa kekristenan mula-mula, menunjukkan dalam bacaan kita bahwa setelah Petrus berkhotbah, begitu banyak orang yang dibaptiskan, 3.000 jiwa memilih untuk mengikut Tuhan Yesus dan menyatakan kesaksian imannya di hadapan Tuhan. Setiap kita yang taat kepada Tuhan, dipakai Tuhan untuk karya besar. Setiap kita bagian dari jemaat ini dipakai untuk pertumbuhan jemaat ini. Jangan ada satu orang pun menjadi noda di tengah-tengah persekutuan ini. Mari bersama kita taat, kita beribadah, kita patuh dan juga berlaku setia. Supaya di tengah persekutuan ini, sekalipun ada begitu banyak pergumulan, saya dan saudara-saudara akan menunjukkan ketaatan itu. Semakin kita dibabat, semakin kita merambat. Diberkati semua orang yang taat dan setia. Dimuliakan Tuhan kita Yesus Kristus. Semua bilang amin. Kami datang kepadamu Tuhan dalam hati yang remuk, mengakui semua pelanggaran dan ketidaktaatan kami di hadapan-Mu. Biarlah setiap kami boleh berkomitmen untuk setia.
bagaimanapun kami dalam kehidupan kami di masa lalu, kiranya itu tidak menghalangi kami untuk terus hidup dalam ketaatan di dalam Engkau. Selalu berkomitmen untuk patuh kepadamu, tunduk dalam daulat-Mu, dan menjadikan Engkau satu-satunya Tuhan yang jadi pandu atas hidup kami. Ini kami Tuhan, Tuhan kiranya terus menolong dan memampukan kami. Amin. Sebelum warta jemaat, saya persilahkan pujian dari PKBGT Jemaat Tanjung Merano. Oke. Salam PKBGT. Tes suara itu ya.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sejenak kita mendengarkan beberapa penekanan warta jemaat pada minggu ini. Yang pertama, baptisan kudus. Disampaikan kepada warga jemaat bahwa rencana baptisan kudus atau baptis dewasa akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2026 atas nama Saudari Kembong dan Saudari Chelsiana. Jika saudara yang akan dibaptis hadir, dipersilakan untuk berdiri. Terima kasih. Kebaktian yang kedua, kebaktian rumah tangga dan kebaktian insidentil. Kebaktian rumah tangga untuk kelompok 1 dilaksanakan di rumah keluarga Bapak Filipus Tapi pada hari Rabu 21 April 2026 pukul 18 WITA bertempat di gedung gereja. Yang kedua, kebaktian rumah tangga untuk kelompok 2 dilaksanakan di rumah keluarga Ibu Pendeta Lydia K. Tandirerung pada hari Kamis 23 April 2026 pukul 18 WITA yang beralamat di Jalan Baji Daka nomor 7, Kampus STFT Intim Makassar. Ibadah syukur kelompok 2 dilaksanakan di rumah keluarga almarhumah Ibu Maria Lada pada hari Jumat 24 April 2026 pukul 18 WITA yang beralamat di Jalan Tanjung Dapura nomor 3. Yang ketiga, warta PWGT. Ibadah PWGT kelompok 1 dilaksanakan di keluarga Ibu Yuspina Sampe dan Ibu Febrianti Sampe pada hari Sabtu 25 April 2026 pukul 17 WITA yang beralamat di Jalan Tanjung Rangas nomor 1. Ibadah PWGT kelompok 2 dilaksanakan di keluarga Ibu Femilia Sesa dan Ibu Dwi Sesa pada hari Sabtu 25 April 2026 pukul 17 bertempat di gedung gereja. Audisi paduan suara PWGT Klasis Makassar. Mengundang ibu-ibu anggota jemaat PWGT Tanjung Maranu untuk mengikuti audisi paduan suara PWGT Klasis Makassar dalam rangka pelaksanaan pertemuan raya atau praya dan HUT PWGT ke-60. Adapun kriteria dan persyaratan bagi calon peserta adalah sebagai berikut. Yang pertama, anggota PWGT dengan usia minimal 35 tahun atau sudah menikah sampai dengan 50 tahun. Yang kedua, memiliki komitmen yang tinggi untuk mengikuti jadwal latihan yang telah ditetapkan hingga pelaksanaan kegiatan di bulan Desember. Yang ketiga, tidak dibatasi jumlah utusan dari setiap jemaat. Audisi dilaksanakan pada hari Jumat 24 April 2026 pukul 16.30 WITA bertempat di gedung gereja Jemaat Tamalate. Yang keempat, warta PPGT. Ibadah rutin PPGT dilaksanakan pada hari Jumat 24 April 2026 pukul 20 WITA bertempat di gedung gereja. Yang kelima, warta SMGT. Kelas Indria bahan bacaan terambil dari Yohanes 20 ayat 27 dengan pokok cerita, Aku percaya Yesus bangkit. Kelas kecil terambil dari Yohanes 20 ayat 28 sampai 29, bahagia tidak melihat namun percaya. Kelas besar terambil dari Lukas 24 ayat 28 sampai 35, mengenal Yesus melalui kitab suci. Dan kelas remaja terambil dari Lukas 24 ayat 15 sampai 27, firman Tuhan menghibur dan menguatkan. Yang keenam, Basar Panitia Camp Pasca PPGT Klasis Makassar dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 April 2026 pukul 18 WITA bertempat di halaman gedung gereja Jemaat Tanjung Maranu. Yang ketujuh, info panitia pembangunan. Dipersilakan kepada Bapak Penatua Peter Sanditulak untuk memberikan info panitia pembangunan. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kami dari Panitia Pembangunan pertama-tama mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu semua anggota jemaat yang tetap senantiasa mensupport kami Panitia Pembangunan. Satu hal bahwa kita tetap harus mengulang bahwa bangunan kita depan sudah selesai, tetapi kita masih punya pinjaman. Karena itu tetap mohon Bapak Ibu tetap mensupport untuk menuntaskan itu. Ya.
untunglah pinjaman itu dari anggota jemaat sehingga bisa kita membijaksanai bagaimana caranya menyelesaikan. Tetapi tentu ada waktu yang harus kita hitung, karena itu mari Bapak Ibu tetap mensupport, dan juga mungkin akan dari bulan Januari kita sebut akan jalan surat pengakuan kita untuk menalangi mensupport pembangunan kita akan jalan, walaupun belum jalan dengan baik, tapi akan datang surat-surat pengakuan itu untuk kita, sehingga kita menyelesaikan satu hutang kita di depan, dan juga seperti selama ini itu ditayangkan di atas bahwa gedung kita di belakang itu masih perlu pembenahan, di sana sini sudah rusak banyak, beberapa bagian atap sudah dimulai dilakukan dan akan terus dilakukan, dan itu membutuhkan biaya. Dan itu tetap mohon support Bapak Ibu sekalian untuk menuntaskan itu, dan percaya tidak ada yang sia-sia ketika bekerja dan meniatkan yang baik dalam pekerjaan Tuhan. Demikian dari Panitia Pengakuan. Terima kasih. Kita bersyukur melalui perjumpaan dengan hambanya Ibu Pendeta Selvi Pagewang STH yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil di tengah-tengah kita. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Ibu Pendeta dalam setiap pelayanan dan kehidupan sehari-hari bersama keluarga. Bersyukur juga untuk perjumpaan kita, jemaat Tuhan dalam ibadah saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian dalam setiap pelayanan dan kehidupan sehari-hari. Demikian warta jemaat. Kita berbahagia bersama dengan warga jemaat yang boleh merayakan ulang tahun perkawinan sepanjang minggu ini, Bapak Yunus Tandialo dan Ibu Femilia Sesa Senobua, Bapak Roy Marten dan Ibu Shirley Christina Sampe. Segenap majelis dan juga seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kenny Glorio Obed Kabanga, Afrilian Dwi Putra, Saneta Abigail Tandika Raeng, Febe Maike A. Fogelar, Ibu Femilia Sesa Senobua, anak Albert S. Toding, Bapak Mulia Sitanggang, dan anak kekasih Gafrila Vivian RF. Kita juga mendukung dalam doa semua orang tua kita yang lanjut usia, Ibu Yohana Burinti, Ibu Paulina Kalua, Bapak Estepanus Mangali, Ibu Yosefina Rumengan. Kita juga berdoa bagi semua jemaat yang sakit dalam proses pemulihan, Ibu Tami dan juga Ibu Meli Tekne, dan semua anggota jemaat yang dalam keadaan sakit, dan orang tua kita yang lanjut usia yang juga masih memungkinkan untuk bergereja bersama dengan kita hari ini. Mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Terpuji Engkau ya Tuhan, besar kuasa dan kasih-Mu di tengah hidup kami. Kami bersyukur hari ini Tuhan hadir di tengah keberadaan hidup kami, dan mengajak serta mengajar kami untuk taat kepadamu. Biarlah setiap kami senantiasa menunjukkan komitmen untuk setia dan taat senantiasa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa bagi semua jemaat-Mu, jemaat Tanjung Meranu, dalam berbagai hal yang dilalui, pergumulan yang dihadapi, berbagai tantangan kehidupan, Tuhan yang menguatkan dan memberikan kemampuan. Dengan iman percaya yang teguh, kami semua senantiasa boleh percaya bahwa segala sesuatu kami jalani dengan tangan kasih Tuhan yang terus memegang kami. Kami berdoa bagi semua anggota jemaat-Mu yang boleh merayakan pertambahan usia berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan anugerahi sukacita, panjang umur, limpah berkat dan pemeliharaan-Mu. Tuhan memberkati juga rumah tangga yang boleh merayakan ulang tahun perkawinan sepanjang minggu ini. Biarlah keharmonisan, kesetiaan dan cinta kasih-Mu senantiasa
dinyatakan di tengah-tengah kehidupan berumah tangga. Kami berdoa bagi semua jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit, dalam masa pemulihan, perawatan yang diterima, upaya pengobatan, itu semua mendatangkan kebaikan. Melalui iman percaya yang teguh kami percaya kami beroleh kesembuhan dan pemulihan di dalam Engkau. Kami berdoa bagi semua orang tua kami yang lanjut usia, baik yang tidak lagi memungkinkan hadir bersama dengan kami, pun yang masih dengan penuh sukacita, masih diberikan kemampuan untuk hadir bersama dengan kami beribadah. Tuhan, Engkau mengaruniakan mereka sukacita, pengharapan mereka tertuju kepadamu. Tuhan yang terus menganugerahkan kesetiaan dan senantiasa memberikan pertolongan dalam menjalani kehidupan setiap hari. Kami berdoa bagi semua jemaat-Mu dalam kehidupan masing-masing, dalam pekerjaan, usaha, dalam pendidikan, dalam rumah tangga, dalam berbagai rencana-rencana hidup kami. Keberhasilan, kemenangan, pemeliharaan dari Tuhan senantiasa dinyatakan berkat-berkat-Mu melimpah atas kami. Tuhan memberkati pertumbuhan jemaat kami, Jemaat Tanjung Marandu di tempat ini. Setiap saat kami boleh menunjukkan kami saling mengasihi satu dengan yang lainnya, saling menopang dan mendukung di tengah-tengah persekutuan kami ini. Kami berdoa bagi kami hamba-hamba-Mu yang melayani-Mu di jemaat-Mu di tempat ini. Baik setiap kami yang boleh mengambil bagian pelayanan pagi ini, pun semua kami majelis gereja, pelayan dan pengurus OIG, pengerja gereja, panitia pembangunan, panitia hari raya gerejawi, setiap kami yang terlibat di dalam pelayanan, Tuhan beri kami hikmat dan kuat, agar kami boleh dengan penuh kesungguhan melayani-Mu dengan kesetiaan dan kesediaan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk pembangunan gedung gereja yang terus kami pikirkan, terus kami upayakan. Tuhan pakai kami semua untuk menunjukkan kami mengasihi Tuhan lewat pembangunan rumah Tuhan di tempat ini. Dan biarlah setiap keterlibatan kami senantiasa Tuhan memberkati itu semua. Kami berdoa bagi kedua anak kekasih kami, Echa dan juga Kembong yang akan dibaptiskan dalam baptisan kudus. Tuhan jaga dan lindungi mereka, iman mereka tetap teguh di dalam Engkau, dan biarlah kiranya mereka menjadikan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di tengah kehidupan mereka. Kami berdoa bagi semua hal yang kami lakukan sepanjang minggu ini, peribadahan kami, rencana-rencana hidup kami, berbagai pekerjaan usaha, dan berbagai hal yang akan kami lakukan. Tuhan berkenan mengaruniakan kami kekuatan, kesehatan, dan kemampuan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan jaga dan lindungi selalu. Pemerintah kami, berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka. Memerintah dengan hidup benar dalam ketaatan kepadamu. Tuhan memberkati kota Makassar yang kami cintai. Tuhan memberkati kami semua. Jadikan kami pembawa damai di tengah keberadaan kami, di tengah lingkungan di mana kami berada. Bapa di sorga, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang berperkara atas kehidupan kami. Engkau juga yang akan senantiasa menuntun menyertai kami dalam menjalani kehidupan kami setiap saat. Kami berdoa bagi setiap kami yang boleh menaikkan pujian syukur penyembahan kepadamu, khususnya setiap kaum bapak dalam persekutuan PKBGT yang boleh melantunkan puji-pujian, dan biarlah kiranya itu semua berkenan kepada Tuhan, dan kami sungguh percaya bahwa hidup kami serahkan bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan Tuhan yang berkenan atasnya. Kami berdoa bagi semua anak-anak kami yang dalam pertumbuhan perkembangan, dalam menuntut ilmu. Anak-anak muda kami, Tuhan jaga mereka dari pergaulan yang buruk. Biarlah mereka senantiasa hidup memuliakan-Mu. Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak kami yang mencari pekerjaan, yang sementara bekerja, bahkan merindukan pasangan hidup di tengah hidup mereka.
Tuhan yang menjawab, Tuhan yang memberikan yang terbaik menurut Tuhan. Dan biarlah kiranya anak-anak kami boleh bertumbuh dengan takut dan setia kepadamu. Ini kami Tuhan yang datang berdoa di hadapan-Mu. Sama seperti Tuhan menuntun kami ketika kami datang. Kami percaya dengan iman kami. Penyertaan-Mu juga nyata ketika kami kembali dalam kehidupan kami setiap saat. Biarlah kiranya kami boleh menjalani kehidupan kami dengan baik seturut dengan perkenaan Tuhan saja. Ini kami yang berdoa di hadapan-Mu. Kami mohon ampun atas dosa kami. Terima kami yang berdoa, tapi bukan kehendak kami yang jadi. Kehendak-Mu saja, karena kami datang berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengajari kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Kisah Para Rasul 2 ayat 37 dan 38. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka tersayat. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia, yaitu Roh Kudus." Amin. Saudara-saudara, pergilah, lakukanlah firman Tuhan sebagai tanda ketaatan kepadanya. Saya siap hidup dalam ketaatan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Marilah hidup dalam ketaatan dan setia mengikut Tuhan dan ajaran-Nya. Nyanyian syukur, ikut Dikau saja Tuhan.
Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.